introduce our group's names. My name is Naomi, and my first name is... My name is Azebi. My name is Tia Amelia. My name is Lailatul Hasanah. My name is Molly. We want to present the materials for our study under the title Hortatory Text. Yes, The first to learn definition of what is hortatory exposition text. Nah, di sini tuh kita akan membahas tentang definisi apa sih itu hortatory exposition text. Kemudian the second to learn the social purpose of the hortatory exposition text, the general public. Nah, di sini kita akan membahas tentang memperjelaskan tentang sosial, fungsi sosial hortatory text itu tuh apa di kalangan masyarakat umum. Nah, the third to learn general form or characteristic of hortatory exposition text. Nah, di sini kita membahas tentang struktur general atau karakteristik apa sih yang ada di hortatory exposition text. Nah, di situ akan dijelaskan nanti ya. Kemudian the fourth language feature in hortatory exposition text. Nah, di sini kita akan membahas tentang ciri kebahasan apa saja yang ada di hortatory exposition text. Nah, the five example of hortatory exposition text that are easy to understand. Nah, di sini kita akan memberikan contoh hortatory text. Nah, yang mudah dipahami oleh students. Oke, next. Nah, Ya, di sini saya ingin menjelaskan tentang hortatory exposition text. Hortatory exposition text adalah jenis teks yang dimaksud untuk menjelaskan kepada pendengar atau pembaca bahwa sesuatu harus atau tidak boleh terjadi atau dilakukan. Social function bertujuan untuk meyakinkan pembaca bahwa sesuatu harus atau tidak seharusnya terjadi. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari hortatory exposition dan analysis exposition. Hortatory exposition adalah jenis teks yang tergolong ke dalam argumen, sedangkan analisis exposition adalah suatu teks yang menjelaskan pandangan seorang penulis tentang suatu isu. Here I will explain to you about general structure of hortatory exposition. To write using hortatory exposition, there is a writing structure that you need to know. Jadi, untuk menulis menggunakan hortatory exposition, ada struktur penulisan yang perlu kamu ketahui. Di antaranya adalah thesis. This section is the main topic that you want to convey. Jadi, di bagian ini adalah topik utama yang ingin kalian sampaikan. And the second one is arguments. This is where you thought and opinions to support the main topic. Jadi, di bagian ini berisi pendapat untuk mendukung topik utama. And the last one is recommendations. This is the last part of this paper, contains recommendations for readers. Dan ini adalah bagian terakhir dari tulisan ini yang berisi rekomendasi bagi para pembaca. I will explain here about the language feature of hortatory text and example of tense. The first language features using the simple present tense, yaitu menggunakan simple present tense kata kerja bentuk pertama. The second using verb express thoughts, yaitu menggunakan kata kerja yang mengekspresikan pikiran, seperti mengalami, merasakan, mengetahui, menyadari, berpikir, dan lain-lain. The third using internal conjunction dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu the first addition atau penambahan, contohnya beside, in addition. The second comparison atau perbandingan, contohnya but, meanwhile, on the other hand. The third time atau waktu, contohnya second, then, next.
The latter cause effect atau sebab akibat. Contohnya consequence, as a result, so the result. Expression of tense. For example, the first, my point of view about is. The second, from my point of view. The third, personally I believe. The latter, I strongly believe that. Nah, dan ini adalah contoh cara mengungkapkan expression of tense. Oke, kita sudah masuk ke bagian example. Nah, di sini judul example-nya adalah Character Education for Teenagers. Nah, di sini tuh contohnya adalah tentang pendidikan karakter pada remaja sekarang ini. Nah, di bagian tesis ini, di sini kita menjelaskan tentang mulainya pendidikan karakter yang seharusnya dilakukan untuk para remaja saat ini. Periodenya bisa sampai 10 tahun sampai hingga 21 tahun. Nah, di bagian argumen di sini mereka diberikan penjelasan tentang masa-masa sulit para remaja yang harusnya mereka membutuhkan pengendalian diri terhadap karakter mereka sendiri. Nah, di sini ada nilai-nilai yang harus mereka berikan kepada para siswa atau para remaja-remaja saat ini. Nah, di bagian recommendation ini diisikan tentang nilai-nilai positif yang dapat mengunggulkan atau membuat karakter para remaja ini unggul di kalangan masyarakat umum. Nah, di sini mereka juga dapat bersaing pesat dengan para remaja lain atau para siswa atau para student lainnya. Kemudian mereka bisa menjadikan para remaja ini remaja-remaja yang berkarakter atau berkepribadian baik yang bisa dapat menusakan bangsa dan negara. Oke. That's all from us. Thank you for watching. Bye bye.